Salam. Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang di Gereja POK TNI AL Sunter, dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Sulaiman Siagian STH. Demikian kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian kemuliaan namanya. Untuk itu saya undang untuk berdiri dan kita menyanyikan Damai Sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damainya. Membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema kita pada pagi hari ini, jadilah penurut-penurut Allah. Setia bertekad yang bulat,
janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Jemaat, persilakan duduk. Doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruh kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri akan sadar pelanggaran kami yang senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari harapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah, karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sama-sama. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengenang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Pada saat pagi hari ini, di hari Minggu, di mana kami berhenti dari pekerjaan-pekerjaan dan rutinitas kami sebagai seorang pekerja, dan kami memberi diri kami untuk duduk di tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena dilanda oleh virus yang sedang terjadi di negara kami. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kami percaya ketika pujian dinaikkan, ketika firman Tuhan ditaburkan, kami akan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak Ibu perhatikan, saya akan membacakan, dan baik yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun yang ada di rumah saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita sama-sama memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Saya yang membacakan, Bapak Ibu cukup memperhatikan. Dari ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam juga bagi jemaat yang saat ini berada di rumah. Kalau tadi kita baca pembacaan firman Tuhan, itu adalah dialog, pembicaraan atau percakapan antara Tuhan dengan Musa. Namun sepertinya ada kata-kata negatif ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan di tengah jalan Tuhan suruh lanjutkan perjalanan, tapi ada dialog di sana, dan sepertinya ada perdebatan di sana. Sepertinya banyak alasan, dan sepertinya tidak sesuai dengan tema yang ada pada saat ini. Jadilah penurut-penurut Allah. Kalau tadi kita melihat bahwa Musa bertanya dalam dialognya kepada Tuhan, siapa yang akan Tuhan utus
untuk bersama-samaku ke tanah perjanjian. Itu ayat 12. Dan yang kedua, Musa menekankan bahwa dia ingin kalau dia berjalan, dia mau Tuhan yang tuntun langsung supaya dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan yang ketiga, Musa tidak mau berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Itu di ayat 15. Dan yang keempat, Musa minta diyakinkan Tuhan bahwa dia telah menerima kasih karunia. Apa yang telah disampaikan oleh Musa, Bapak Ibu, sebenarnya di latar belakangnya ada permasalahan sebelumnya. Sebelum dialog ini terjadi, di pasal 32 ada permasalahan. Permasalahannya apa? Ketika Musa naik ke gunung Sinai dan Musa ingin mengambil 2 loh batu 10 tita atau hukum Taurat, ternyata bangsa Israel yang ada di kaki gunung itu pada saat itu sudah berbuat apa yang tidak baik atau apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatannya apa? Karena mereka menganggap Musa terlalu lama di atas gunung, lalu mereka meminta yang pada saat itu di situ yang bersama-sama dengan mereka menggantikan kepemimpinan Musa adalah Harun. Bangsa Israel bertanya gini, Musa sepertinya nggak akan turun-turun lagi. Lalu siapa yang akan memimpin kita? Siapa yang akan menuntun kita? Mereka bertanya kepada Harun, baiklah kita jadikan Allah bagi kita. Kita buat Allah bagi kita. Harun tahu bahwa di luar Allah yang Maha Kuasa, jika ada Allah-Allah lain, itu adalah tidak benar di mata Tuhan. Lalu Harun ingin mencoba supaya apa yang ada dalam pikiran bangsa Israel itu gagal. Dia bilang, kalau begitu, kalau memang kalian menginginkan Allah yang kalian buat, kumpulkanlah semua anting-anting kalian, anting-antingmu, anting-anting anak laki-lakimu, anting anak-anak perempuanmu, kumpulkan semua. Ternyata mereka benar-benar korban-korbanan. Mereka mengumpulkan anting-antingnya, semua emas-emasanya dikumpulkan. Lalu Harun memasukkan ke dalam peleburan dan keluarlah anak lembu. Dan ketika anak lembu ada, Tuhan berkata kepada Musa, aku akan membinasakan bangsa itu karena bangsa itu telah melupakan aku, karena bangsa itu telah menduakan aku, dan aku akan memusnahkan mereka. Pada saat itu mungkin Musa tidak tahu apa yang ada dalam hati Tuhan. Sakit hati yang terjadi dalam pribadi Tuhan Musa tidak tahu. Lalu Musa bilang gini, Tuhan, masakan engkau akan membunuh mereka semua, padahal kita sudah bersusah-susah untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Masakan mereka harus mati di sana, padahal kita sudah susah-susah membawa mereka keluar. Dan Musa minta pengampunan kepada Tuhan agar umatnya diampuni. Dan akhirnya Tuhan mengurungkan niatnya. Ternyata ketika Musa turun dari gunung itu, justru hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Umat yang dibela tadi di hadapan Tuhan memang benar-benar melukai hati Tuhan. Sampai-sampai 2 loh batu itu dilemparkan dan pecah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah latar belakangnya kenapa Musa berdialog dengan Tuhan ketika Tuhan bilang, bawalah bangsa ini ke tanah perjanjian,
karena aku sudah berjanji kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub, bawalah mereka. Makanya Musa sepertinya agak berkelit dalam kalimat-kalimatnya. Siapa yang akan kau utus untuk bersama-sama dengan aku? Lalu Musa bilang, janganlah utus, jangan suruh kami pergi kalau kamu tidak membimbing. Karena di ayat sebelumnya Allah sudah bilang juga sama Musa, aku nggak akan bersama-sama dengan umat itu. Karena apa? Karena ketika aku bersama-sama, kalau aku ada di tengah-tengah umat itu, aku nggak kuat melihat ketegaran kepala, kekerasan kepala, ketegaran tengkuk yang ada pada bangsa Israel itu. Aku nggak kuat. Nanti aku takutnya membinasakan mereka. Udah cukuplah malaikat yang akan kuutus bersama-sama dengan mereka. Itu yang melatar belakangi. Kalau tadi kita lihat ada dialog yang terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, jadilah penurut Allah. Penurut Allah tidak hanya sekedar berbicara tentang ketaatan, tetapi penurut Allah itu juga berbicara tentang kesetiaan. Tidak hanya cukup kata ya, aku melakukannya, tetapi kata ya itu berkesinambungan sampai usia kita habis. Itu berbicara untuk menjadi penurut Allah. Dan ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan, meskipun secara manusia dia tidak siap, secara logikanya dia tidak siap untuk membawa bangsa Israel karena kekerasan kepalanya bangsa Israel. Dia nggak siap, tapi karena Tuhan yang memerintahkan dia, karena Tuhan yang menyuruh dia, karena Tuhan yang memberikan janji kepadanya, maka dia bilang dan dia kerjakan apa yang harus diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi penurut Allah. Kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Meskipun secara pribadi Musa tidak siap, tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, karena kasih karunia Tuhan yang dijanjikannya, dia membawa juga bangsa itu untuk keluar dari tanah itu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita semua, mampukah kita menjadi penurut Allah? Karena suatu ketika kita juga akan diperhadapkan yang namanya dengan tantangan. Kita akan diperhadapkan namanya dengan permasalahan. Apa yang dihadapi oleh Musa, kita pun akan hadapi. Kita ada di sekitar orang-orang yang kadang tidak taat. Kita ada di sekitar orang-orang yang tidak peduli. Tetapi firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan mau siapapun mereka yang ada di sekitar kita, mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Kalau hanya memberitakan firman Tuhan, mungkin siapapun kita bisa, karena hanya berbicara. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan maut, bagaimana keputusan kita? Apa kita masih tetap menjadi penurut Allah? Kalau Bapak Ibu pernah melihat tayangan, kalau saya sih melihatnya itu sepertinya orang Afrika, di mana dua pendeta ditangkap oleh teroris, lalu mereka dibawa ke sebuah ladang, dan pada saat di tengah-tengah ladang, teroris itu bertanya, kamu siapa yang menyangkal Yesus? Maka dia akan kami selamatkan. Dan siapa yang tidak mau menyangkal Yesus, kami akan menembaknya saat ini juga di tempat ini. Lalu salah seorang pendeta, karena dia melihat senjata yang dibawa, karena dia melihat teroris yang begitu
menakutkan. Lalu dia bilang, "Udah, aku akan menyangkal Yesus." Dan pada saat itu dia disuruh pergi dari tempat duduknya. Tetapi yang seorang, dia bertahan. Dia berpegang pada janji Tuhan. Dan pada saat senjata sedang ditodongkan, dia justru berdoa dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan dia berbahasa-bahasa asing. Dan pada saat dia bernyanyi, teroris itu menembakkan senjatanya. Tetapi peluru itu nggak tahu kemana perginya. Dan pendeta itu tidak mati. Dan akhirnya teroris yang menembak tadi membangunkan pendeta itu. Dan akhirnya mereka pun percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, orang yang tadi yang disuruh pergi tadi, yang menyangkal Yesus tadi, justru dia yang kehilangan nyawa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, mungkin suatu ketika kita akan diperhadapkan yang namanya dengan hal yang seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita bisa menjadi penurut-penurut Allah di tengah-tengah dunia yang sedang bergelora? Bisakah kita menjadi penurut-penurut Allah yang bukan hanya sekedar taat, tetapi juga setia sampai mati? Firman Tuhan begitu jelas saat ini kepada kita, bahwa untuk menjadi penurut-penurut Allah, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus mengutamakan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita. Karena Tuhan mau siapapun yang berkata bahwa dia adalah anak Tuhan, berarti dia siap untuk melakukan perintah Tuhan. Karena dalam bahasa aslinya, penurut-penurut itu artinya mimites. Mimites itu artinya mengimitasi. Mengimitasi itu artinya meniru atau melakukan apa yang dilakukan oleh gurunya. Itulah arti mimites. Arti penurut-penurut berarti kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau Yesus berani mati untuk kita, maka sebagai seorang penurut-penurut Allah, kita pun harus berani mati untuk Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Kristus, jadilah penurut-penurut Allah yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama di sepanjang segala abad dan tempat kita mau mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa.
Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sungguh ya Allah, kami mau belajar dari teladan yang dikerjakan oleh Musa. Meskipun dia diperhadapkan dengan orang-orang yang memberontak kepada Allah, dia diperhadapkan dengan orang-orang yang tegar tengkuk, namun ketika perintah Tuhan turun ke atasnya untuk membawa bangsa itu ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dia melakukannya bukan karena melihat bangsa itu, tapi karena dia melihat bahwa perintah itu berasal daripada Tuhan. Dia mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Terima kasih ya Tuhan buat sebuah teladan. Biarlah kami juga bisa menirukan apa yang ditirukan oleh Musa dan ditirukan oleh Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, hari ini kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati kami dan menolong kami sepanjang waktu. Engkau yang memberkati dan menolong setiap keluarga yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberkati lingkungan kami dan negara kami, bahkan dunia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Situasi kondisi yang sedang terjadi kami serahkan dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hanya karena perlindungan-Mu lah kami bisa menikmati, menghirup udara yang segar karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah hadir beribadah di tengah-tengah mereka harus menantang maut karena virus yang sedang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan teman-teman kami yang tidak siap hadir saat ini, yang mereka bisa mendengar dari rumah masing-masing, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Juga Tuhan, kami teringat buat saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Ibu Sukarsi Bain, Ibu Aspita Tampu Bolon yang ada di Rumah Sakit Umum Koja. Kami juga serahkan Ibu Rosana Saragi Boru Hutapea, Bapak Henry Pangaribuan, Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng, Ibu Meti Kusoy, Ibu Lili Nukuzulu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Syahan Boru Mangunsong, Ibu Sihol Sinaga Boru Gultum, Ibu Tio Rugun Boru Gurning, Ibu Tio Rugun Gurning Boru Sirait, Ibu Margaret Akaunang, Bapak Robi Manuputi, Bapak AJM Suharto, Ibu Endang Batasar, bahkan Bapak dan Ibu Sembiring yang dalam keadaan lemah. Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami dalam tangan-Mu. Sesungguhnya mereka ada dalam perlindungan Tuhan, mereka ada dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang menghiburkan dan memberikan kekuatan dan kesembuhan dalam setiap pribadi mereka. Juga kami serahkan teman-teman kami yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tangan Tuhan jugalah yang menyertai mereka. Tangan Tuhan juga yang memberikan hikmat dan umur panjang dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan juga kategorial yang ada, gereja yang ada di Pok Sunter ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang membimbing kami semua, baik para pendeta, majelis, bahkan lansia, sampai yang sekolah minggu juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sampaikan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga negara kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami aminkan doa ini, dan kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu dimohon pada saat memberikan persembahan, jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang menyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 378 bait 1 dan bait yang kedua. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang kedua. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam ibadah ini Tuhan. Dalam ibadah ini juga Tuhan boleh memampukan kami sehingga kami boleh memberikan persembahan, di mana persembahan ini adalah asalnya daripadamu Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, berkati persembahan ini Tuhan, sehingga boleh berdaya guna di dalam seluruh pelayanan kami di tempat ini. Berkati juga seluruh kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 18 Oktober 2020. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya dapat menghubungi Sekretariat POK TNI AL Sunter setiap jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 sampai 15.00 WIB. Pengumuman ibadah Minggu 25 Oktober 2020 jam 9.00 WIB, tempat Gereja POK TNI AL Sunter, pelayan firman Pendeta Selviani Silvana Herlina Wauran Runtu STH dari GPIB Martin Luther. Ibadah rumah tangga sektor A, B, C secara online hari Kamis 22 Oktober 2020 jam 19.00 dengan tema Bersyukurlah kepada Tuhan. Pelayan firman Pendeta Sulaiman Siagian STH. Ibadah Komisi Pelayanan Anak secara online Minggu 25 Oktober 2020 jam 8.00. Tema Raja Yosafat. Ibadah Komisi Pelayanan Remaja secara Google Meet Minggu 25 Oktober 2020 jam 10.00. Tema Extended Family. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah minggu dilaksanakan di gereja. Laporan keuangan. Saldo bendahara Gereja POK TNI AL Sunter pertanggal 18 Oktober 2020. Bendahara 1 24.726.992 rupiah. Bendahara 2 13.995.246 rupiah. Diakonia bendahara 1 28.031.666 rupiah. Total keseluruhan 66.753.904 rupiah. Saldo dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNI AL Sunter
pertanggal 18 Oktober 2020 sebesar Rp220.780.829. Kepada jemaat diumumkan dalam rangka pencarian dana Natal 2020 dan Paskah 2021, panitia akan mendistribusikan amplop proposal ke seluruh jemaat POK TNI AL Sunter. Mohon partisipasi dari seluruh jemaat. Pencarian dana Natal 2020 dan Paskah 2021 sampai dengan 18 Oktober 2020 sebesar Rp8.674.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulaiman Siagian STH yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Rina Baim, keluarga Ibu Tiasma Simatupang, Borus Situmorang, Saudari Sri Wulan, Saudari Diajeng Elsa Sanusi, JL, dan NS atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan Yesus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu dan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah angka dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Ibadah hari ini dapat jemaat lihat tayangannya di YouTube Gereja POK TNI AL Sunter, dan warta jemaat ini juga sudah dikirim ke grup WA jemaat dan komisi kategorial di POK TNI AL Sunter. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sedang kau dengar hari ini. Jadilah engkau pelaku-pelaku firman itu, dan jadilah engkau saksi dimanapun kau berada, dan jadilah penurut-penurut Allah. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal